Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang banget nih bisa nemenin kalian lagi di episode ini. Hari ini kita bakal bikin program Python-nya jadi lebih interaktif nih teman-teman. Karena dia bakal punya telinga buat dengerin apa yang kita ketikkan melalui fungsi yang namanya input. Kalian bisa bayangkan kalau aplikasi yang teman-teman buat itu bisa bertanya ke kita loh, seperti nanya nama, pesanan, bahkan nanya kabar sekalipun teman-teman. Itu yang bakal kita pelajarin sekarang, yaitu cara bikin program yang interaktif dan juga dinamis. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita bedah kodenya sekarang. Oke, pertama kita mulai belajar terkait dengan input string ya teman-teman. Kalian bisa bayangkan kalau input ini seperti pelayan warung kopi yang membawa catatan ke meja kita. Ketika catatan itu diberikan ke kita, maka pelayan itu akan menunggu, akan diem dulu. Sama program juga seperti itu. Ketika program input ini dijalankan, dia tidak akan menampilkan hasilnya secara langsung. Dia menunggu sampai kita memasukkan sesuatu, kita memasukkan data, kemudian kita berikan ke dia atau dalam hal ini kita enter. Nanti baru dia akan memprosesnya dan menyajikan hasilnya ke kita. Contohnya di sini yang pertama saya memanggil fungsi input, kemudian di dalam fungsi input ini bisa kita masukkan label nih teman-teman. Label yang saya masukkan itu adalah siapa nama kasir hari ini. Supaya ketika fungsi ini dijalankan, user tersebut tidak bingung harus memasukkan nilai apa. Nah, fungsi ini saya tampung ke dalam sebuah variabel namanya nama kasir. Ingat ya teman-teman, karena ada dua suku kata, maka pemisahnya menggunakan underscore. Kemudian, yang kedua saya panggil lagi fungsi input dan saya kasih label siapa nama pelanggan atau nama customer. Nanti, ketika catatan ini diberikan, mereka nggak bingung, harus memasukkan nilai apa, data apa. Oh, yang dimasukkan itu adalah data pelanggan. Nah, fungsi ini saya tampung ke dalam variabel namanya pelanggan. Setelah fungsi input ini dieksekusi, pasti kita ingin dong melihat hasilnya itu seperti apa. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan fungsi print seperti biasa untuk mencetak outputnya. Saya kasih tulisan kasir yang diinput, nama kasirnya siapa. Di sini saya panggil aja nama variabelnya. Kemudian, saya mau cek nih tipe datanya apa sih dari variabel tersebut. Karena input ini dia akan selalu mengubah apapun yang kita masukkan itu menjadi sebuah string atau teks, teman-teman. Tapi di sini kita pastikan sama-sama ya. Dan saya juga cetak nama pelanggannya siapa nih yang diinput. Saya panggil aja nama variabelnya dan saya cek juga tipe datanya. Oke, di sini kita langsung run cell. Setelah saya run cell, output dari variabel nama kasir dan juga pelanggan itu nggak langsung ditampilkan nih hasilnya teman-teman. Karena variabel ini menampung fungsi yang namanya input. Ketika fungsi ini dieksekusi, dia bakal nungguin kita sampai kita memasukkan nilai ke input box di bagian atas ini teman-teman. Kemudian di bawah input box ini ada tulisan siapa nama kasir hari ini. Ini adalah tulisan yang kita masukkan ke dalam variabel nama kasir, yaitu input yang pertama ini. Jadi, pertama programnya minta kita untuk memasukkan nama kasir hari ini. Misalnya, namanya itu adalah Ahmad. Setelah nama Ahmad itu kita masukkan ke dalam variabel nama kasir melalui fungsi input, selanjutnya muncul lagi nih input box yang harus kita isi, yaitu siapa nama pelanggannya. Nama pelanggannya misalnya itu adalah Rudi. Maka nama Rudi akan masuk ke variabel nama pelanggan, akan ditampung nilainya. Kemudian ketika kedua variabel itu sudah terisi nilai atau data, maka fungsi print di bawahnya bisa muncul nih hasilnya teman-teman. Dia mengeksekusi data yang tadi kita masukkan. Di mana kasir yang diinput namanya itu adalah Ahmad
dan dia tipenya itu adalah string atau teks. Kemudian untuk pelanggan yang diinput itu namanya adalah Rudy. Tipenya juga teks. Makanya dinamakan input string teman-teman. Karena dia selalu mengubah data apapun yang kita masukkan menjadi sebuah string. Oke, sekarang kita masuk ke bagian input integer teman-teman. Kita udah tahu kalau fungsi input itu selalu menganggap apapun yang kita masukkan sebagai teks. Contohnya di sini saya memanggil fungsi input di mana keterangannya itu adalah menanyakan berapa sih kopi yang dipesan sama pelanggan tersebut. Fungsi ini hasilnya akan disimpan ke dalam variabel namanya quantity copy. Kemudian hasilnya kita coba cetak dengan menggunakan fungsi print. Di sini saya tuliskan nama variabelnya dari yang diinputkan oleh user dan saya cek juga tipe datanya tuh apa sih? Pastikan user memasukkan angka karena di sini kita menanyakan quantity. Tapi kita coba pastikan dengan fungsi yang namanya type untuk mengecek tipe data, teman-teman. Di sini saya langsung aja ransel. Ditanya nih, berapa gelas kopi pesanan Rudy? Rudy ini adalah pelanggannya yang sebelumnya kita inputkan. Misalnya kopi yang dipesan itu adalah 2. Nah, 2 ini setelah dicek dengan menggunakan fungsi type, dia tipenya adalah tetap string, teman-teman. Masih berupa teks ya. Lalu gimana caranya supaya angka yang kita masukkan melalui fungsi input ini tetap menjadi angka tipenya, bukan menjadi teks atau string? Yaitu kita harus melakukan yang namanya casting variable, teman-teman. Di sini kita panggil aja nama tipe data penggantinya, teman-teman. Contohnya saya mau mengubah angka yang dimasukkan user melalui fungsi input itu menjadi integer. Saya tulis di sini adalah int. Di dalamnya kita masukkan nama variabel yang menampung input dari user, yaitu quantity copy. Nah, variabel ini yang udah di casting, kita simpan nama variabelnya tuh sama, yaitu quantity copy juga. Yaitu kita coba isi ulang. Yang tadinya angka yang dimasukkan oleh user adalah sebuah teks. Padahal angka, di sini kita ubah nih menjadi sebuah integer. Tapi nama variabelnya tuh sama. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya di sebelah kanan. Setelah dilakukan casting variabel, dengan memanggil fungsi yang namanya int, angka yang dimasukkan oleh user, dalam hal ini adalah angka 2, itu tipenya sekarang jadi int di sini keterangannya. Atau ini artinya adalah angka bilangan bulat atau integer, bukan dideteksi lagi sebagai teks atau string. Padahal kita sama ya, pakai fungsinya itu adalah type, nggak berubah, untuk mengecek tipe data. Nah, tapi perlu hati-hati teman-teman, karena ada satu jebakan Batman yang bikin orang yang baru belajar programming itu bingung. Contohnya di sini, saya coba meminta input kepada user melalui fungsi input untuk mengisikan dia mau beli berapa gelas atau berapa cup. Saya masukkan ke dalam variabel quantity. Kemudian, hasil dari variabel ini otomatis teks dong, tapi saya coba langsung kalikan hasil yang diinputkan oleh user berupa angka padahal tipenya teks dengan mengalikan menggunakan angka 2. Hasil yang ini kan belum dikonversi menjadi angka, tapi langsung kita kalikan. Nah, itu saya simpan ke dalam variabel namanya hasil tanpa casting. Kemudian di bawahnya saya coba lakukan casting variabel dengan memanggil fungsi int untuk mengubah tipe data angka melalui inputan user itu supaya menjadi integer, kemudian saya kalikan dengan 2. Dan ini saya simpan ke dalam variabel namanya hasil casting. Setelah itu saya coba cetak dengan menggunakan fungsi print keduanya. Di sini saya coba ransel langsung. Nah, dia muter terus nih teman-teman sampai kita mengisikan di input box ini. Ditanya nih, beli berapa gelas? Contohnya kita masukkan angka 5. Nah, yang pertama hasilnya 55, yang kedua hasilnya 10. Kok bisa hasilnya 55? Pada saat kita memasukkan angka 5 di input box, yang mana tipenya masih berupa teks atau string, lalu langsung kita kalikan dengan 2. Maka,
Python itu akan mencetak 2 kali nilai yang kita masukkan tersebut. Jadi dia tidak dilakukan proses perkalian yang benar sebagaimana di matematika. Karena quantity ini masih berupa string ya teman-teman. Hasilnya akan berbeda ketika kita lakukan casting variable. Jadi Python tahu nih kalau quantity ini sebenarnya beneran angka loh. Oleh karena itu, ketika angka dilakukan operasi matematika, maka akan dilakukan melalui proses yang benar, yaitu 5 dikalikan 2 hasilnya 10 sesuai dengan ekspektasi kita. Ada juga kesalahan yang lain, misalnya di sini saya menggunakan fungsi input untuk menanyakan usia si pelanggan. Nanti usia pelanggan tersebut akan kita lakukan casting variabel ke tipe data integer dengan menggunakan fungsi in. Tapi yang kita coba ketikkan itu bukan menggunakan angka sebenarnya, melainkan dengan menggunakan huruf. Ini saya langsung ransel, dia nanya berapa umurnya, dan contohnya saya masukkan bukan angka 20 seperti ini, melainkan dengan huruf 20. Enter. Di sini kita dapat error yang namanya value error ya teman-teman, karena fungsi in yang kita gunakan tugasnya untuk mengubah atau mengkonversi nilai ke tipe integer, dia tidak mengenal alfabet. Jadi, dia hanya tahu angka yang distringkan atau yang ditekskan, bukan penulisan atau pelafalan angka yang kita tuliskan menggunakan huruf alfabet. Makanya pada saat kita mengetikkan 20 dengan menggunakan huruf, itu akan error. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian input float nih teman-teman. Di mana kita memasukkan angka yang ada koma-komanya atau angka pecahan ke dalam input box melalui fungsi input. Ini cocok digunakan ketika kita ingin menanyakan berat badan, jarak, atau suhu. Contohnya di sini saya menanyakan jarak rumah pelanggan dalam satuan kilometer. Kita boleh menggunakan koma ya teman-teman. Saya langsung ransel aja. Contoh saya masukkan angkanya itu adalah 2,5. Contohnya di sini ada hasil input yang belum dilakukan casting variable. Karena fungsi input selalu mengembalikan string atau teks. Sedangkan 2,5 kalau di dalam matematika itu masuknya ke dalam floating point. Harusnya tipenya adalah float. Setelah dicek tipenya, ternyata dia string. Nah, gimana supaya angka yang kita masukkan tadi berubah menjadi float? Kita harus lakukan casting variable dengan memanggil fungsi float, teman-teman. Kemudian di dalamnya kita isikan nama variabel yang kita gunakan untuk menanyakan data tersebut ke user atau input tersebut ke user. Dalam hal ini adalah jarak antar. Kita reassign dengan nama yang sama, kemudian kita coba cetak lagi yang sudah diperbaharui dan kita cek juga tipenya. Ternyata setelah dilakukan casting variable, itu tipe datanya berubah menjadi float nih teman-teman, sesuai yang kita harapkan. Yang selanjutnya, kita akan coba bahas terkait dengan operasi matematika dan kita coba terapkan f-string di dalamnya nih teman-teman. Di sini saya coba definisikan 3 buah variabel. Yang pertama ada harga kopi, yang kedua ada ongkir, dan yang ketiga ada diskon. Di mana masing-masing variabel ini memiliki nilai. Yang mau saya lakukan itu adalah mencetak struk pembelian. Kan sebelumnya kita udah minta beberapa data ke user melalui fungsi input. Kita coba minta nama kasir, nama pelanggan, jumlah kopi yang dia pesan, dan yang lain sebagainya. Di sini saya coba langsung ransel aja. Di sini dicetak nama kasir yang melayani itu adalah Ahmad. Ini sesuai yang kita masukkan melalui fungsi input dan kita simpan ke dalam variabel yang namanya nama kasir. Untuk nama pelanggannya, Rudi, total harga kopinya 30.000. Kenapa kok bisa 30.000? Karena sebelumnya kita memasukkan angka 2 untuk jumlah kopi yang dipesan. Dan itu dikalikan dengan harga kopi yang kita definisikan di sini, yaitu 15.000. 15.000 dikalikan dengan 2 yaitu 30.000. Untuk ongkirnya itu 5.000 karena ongkir per kilometernya itu adalah 2.000. Sedangkan jarak yang dimasukkan sebelumnya itu adalah 2,5 kilometer. Subtotalnya jadi 35.000, dia dapat diskon 5.000. 5.000 didapat dari mana? Dari variabel yang kita definisikan di sini. Jadi nilainya langsung kita tuliskan. Makanya di sini 5.000 dan dia hanya membayar 30.000.
Kemudian untuk F-string-nya sendiri sebenarnya udah sering kita gunakan dari pertemuan sebelumnya teman-teman. Tandanya itu adalah kita pada saat menggunakan fungsi print, itu kita gunakan huruf yang namanya F sebelum tanda kutip. Jadi dia punya kelebihan kalau di dalam tanda kutip ini kita bisa langsung memasukkan variabel, hanya saja variabelnya itu kita harus bungkus ke dalam kurung kurawal. Kalau tanpa menggunakan F-string, misalnya di sini saya tuliskan yang tanpa menggunakan F-string dan saya coba ransel, itu yang dicetak nama variabelnya. Gimana supaya nama variabelnya ini yang dicetak itu adalah nilai di dalamnya, tapi tanpa menggunakan F-string. Kita harus menggunakan operasi concatenation teman-teman, yaitu menggunakan simbol plus. Di sini saya coba cetak. Nah, sekarang dicetak nih teman-teman, hasil yang tanpa F-string. Kalau tanpa F-string, kadang permasalahannya itu ada di spasi. Kita suka lupa nih ngasih spasi pada saat kita memanggil variabel. Makanya nih dempet ya. Atau kita bisa juga sebenarnya menggunakan koma teman-teman. Di sini saya coba ransel juga dan hasilnya pun dicetaknya Ahmad sesuai yang kita inputkan melalui fungsi input. Seperti itu. Yang terakhir, kita coba terapkan penggunaan F-string ke dalam proses matematika. Contohnya di sini saya membuat program sederhana namanya program split bill atau bahasa kitanya itu adalah patungan ya. Di sini saya tanya nih melalui fungsi input, mau dibayar patungan sama berapa orang untuk pembelian kopinya. Nanti user itu akan mengisikan nilai berupa angka, tapi kalau belum di casting tipenya adalah teks. Makanya saya harus casting dulu melalui fungsi in supaya jadi bilangan bulat. Setelah udah diubah menjadi integer, kemudian saya coba cetak, tapi dalam proses cetaknya, di sini saya menggunakan F-string. Di depannya, saya gunakan huruf F, saya masukkan teks yang mau saya cetak, kemudian variabelnya saya panggil, yaitu jumlah orang, dan terakhir yaitu orang. Print yang selanjutnya saya juga gunakan F-string, masing-masing harus membayar patungan senilai sekian rupiah, yaitu total bayar dibagi dengan jumlah orangnya. Ini kan operasi pembagian ya. Nah, di akhirnya ada titik 2, koma, titik 2F. Artinya apa? Artinya kita mau mencetak 2 angka setelah koma. Di sini kalau kita perhatikan, dari output yang udah kita hasilkan sebelumnya, setelah koma itu ada angka kan? Nah, angka ini mau kita cetak 2 kali. Lalu fungsi koma di sini apa? Dia berfungsi sebagai separator. Di sini saya langsung ransel aja. Misalnya mau dibayar sama 3 orang. Karena nominalnya 30.000 yang harus dibayarkan dan dia mau split bill dengan 3 orang, maka masing-masing harus membayar Rp10.000. Ada 2 angka di belakang koma ya yang dicetak dan koma di sini sebagai separator. Karena kalau tanpa koma, misalnya di sini saya cetak tanpa koma, hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Dia nggak ada pemisahnya nih. Jadi kan kita bingung ya kalau digitnya itu udah banyak banget. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah punya cara yang jauh lebih bersih dan interaktif ya teman-teman untuk membangun program dengan menggunakan F-string. Pastikan kalian juga praktekin nih supaya makin terbiasa dengan pola penulisan di Python. Oke. Terima kasih banyak udah menyimak materi di video ini sampai selesai. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya untuk membahas serunya logika if else ya teman-teman. Okay. I'll see you in the next one. Happy coding!